Nestlist YouTube channel. Baik, selamat pagi. Kenalkan, nama saya Narendra Aldo. Pada ILM kali ini, saya akan membawakan sebuah topik berjudul Johari Window dan relevansinya dalam dunia kerja. Bayangkan sebuah tim. Yang hebat itu bagikan sebuah orkestra. Ada konduktor yang tugas memimpin, ada pemain violin, trompet, lain sebagainya. Setiap anggota memiliki peran dan instrumen berbeda. Tapi, keberhasilan tim itu tergantung pada harmoni yang diciptakan bersama-sama. Kalau satu kacau ya, semuanya juga kacau. Dalam dunia kerja, efektivitas tim tidak hanya tergantung pada keahlian setiap individu, tetapi juga tergantung pada komunikasi, transparansi, dan kesadaran diri. Agar tim dapat bekerja secara optimal, diperlukan pemahaman yang dalam tentang diri sendiri dan rekan kerja kita. Kesadaran diri, saling menghormati, dan komunikasi yang efektif adalah elemen kunci dalam membangun tim yang solid. Nah, disinilah pentingnya Johari Window. Johari Window itu apa sih? Sejarah singkatnya, pada tahun 1955, ada dua psikolog Amerika, yaitu Joseph Plouffe dan Harry Ingham, mengembangkan model Johari Window di University of California, Los Angeles. Model ini membantu kita memahami bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita dilihat orang lain. Jadi Johari Window itu adalah model yang membantu kita memahami bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana melihat orang-orang lain. Jadi, kita dilihat oleh orang lain. Dalam konteks dunia kerja, Johari Window menjadi alat efektif untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan komunikasi, dan kerjasama dalam tim. Johari Window itu bentuknya kayak jendela, ada 4 kuadran. Ada open area, ada blind spot, ada hidden area, sama unknown area. Jadi, pertama open area. Open area itu area yang kita pahami, kita tahu, orang lain juga tahu, open. Seperti misalnya keterampilan, gaya kerja, atau kebiasaan. Kalau contohnya, saya orangnya itu pendiam, orang lain juga tahu saya pendiam. Itu kan open, sama-sama tahu. Meningkatkan open area dalam tim berarti meningkatkan transparansi dan kepercayaan melalui komunikasi terbuka dan umpan balik. Lalu yang kedua ada blind spot atau titik buta. Jadi blind spot itu aspek yang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Contohnya, ada orang yang mungkin merasa sudah cukup jelas dalam memberikan instruksi. Tapi rekan kerjanya menganggap kurang spesifik dan cenderung ambigu. Nah, itu kan blind spot. Dengan menerima feedback dari rekan kerja, kita dapat mempersempit blind spot dan meningkatkan efektivitas tim. Lalu ada hidden area, area tersembunyi. Hidden area itu area yang kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Sembunyi, rahasia. Misalnya seperti ambisi pribadi, ketakutan, atau masalah yang mempengaruhi kinerja. Contoh, seorang mungkin merasa kurang percaya diri dalam public speaking, tapi dia nggak membagikan perasaan ini kepada timnya. Harusnya dengan berbagi informasi tersebut, dengan bilang ke timnya bahwa dia, aduh, aku nggak pede nih dengan public speaking. Dia bisa dapat membangun kepercayaan dan membuka peluang untuk dapat dukungan dari rekan-rekannya. Harusnya gitu. Itu ada unknown area. Unknown area ini aspek yang kita tidak tahu, orang lain juga nggak tahu. Jadi unknown. Misalnya, kita mungkin memiliki potensi kepemimpinan, tapi nggak kelihatan. Baru kelihatannya waktu kapan? Waktu diberi kesempatan untuk memimpin sebuah proyek misalnya. Area ini dapat dijelajahi melalui pengalaman baru, tantangan, dan refleksi. Manfaat Johari Window. 1. Meningkatkan kesadaran diri dan pengembangan diri. Dengan mempersempit blind spot,
Melalui feedback, kita dapat mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja kita dalam tim. Kalau yang kedua ada komunikasi, meningkatkan komunikasi dan transparansi. Dalam dunia kerja, komunikasi yang jelas dan terbuka adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan kolaborasi yang efektif. Johari Window membantu kita berbagi informasi yang relevan dan memahami bagaimana kita dipersepsikan oleh orang lain. Tiga, dalam meningkatkan kolaborasi dan kepercayaan dalam tim. Tim saling mengenal lebih dalam akan bekerja lebih efisien. Dengan mengurangi hidden area, tim dapat memperkuat rasa percaya dan mempercepat penyelesaian masalah. Lalu ada membantu pengembangan kepemimpinan. Pemimpin yang memahami diri sendiri dan timnya tentunya akan lebih efektif dalam mengambil keputusan dan memberikan motivasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang sportif. Lalu ada memfasilitasi adaptasi dalam perubahan. Dunia kerja selalu berubah. Dengan memahami unknown area dan berani mencoba hal baru, kita dapat lebih adaptif dan inovatif. Kesimpulannya, Johari Window adalah alat yang sangat berguna dalam dunia kerja untuk meningkatkan transparansi, komunikasi, dan kerjasama tim. Semakin besar open area kita, semakin efektif kita dalam bekerja sama dengan orang lain. Dalam dunia yang semakin menuntut transparansi dan kolaborasi, menerapkan prinsip Johari Window akan membawa manfaat besar dalam membangun tim yang solid dan lingkungan kerja yang sehat serta produktif. Jadi, mulai hari ini, mari kita lebih terbuka dalam komunikasi, menerima feedback dengan positif, serta berani keluar dari zona nyaman dan mengeksplorasi potensi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Pagi Narendra, materinya lumayan bagus ya, tapi aku baru tahu sih kalau misalkan ada teori yang mendukung untuk bisa optimal di dunia kerja. Nah, tapi ada yang mau aku tanyain nih, gimana caranya seorang leader itu dapat menggunakan si teori Johari Window ini untuk meningkatkan hubungan dan kepercayaan di dalam anggota timnya. Itu aja sih kalau dari aku. Oke. Jadi, gimana cara menggunakan teori Johari Window untuk meningkatkan kepercayaan dalam tim? Misalnya, hubungan dan kepercayaan. Misalnya waktu timnya baru terbentuk nih, mungkin waktu terbentuk tidak ada yang kenal. Pada itu waktu awal-awal dibuatlah sebuah diskusi tim, sebuah diskusi awal dengan anggota-anggota lain serta tim. Dalam diskusi tersebut bisa aja tiap anggota menulis sebuah karakter atau gaya atau masing-masing ke sebuah lembar. Nanti dibagikan, jadi setiap orang tahu apa sih yang kita suka, apa yang orang lain nggak suka apa. Kalau tahu kan apa yang nggak disukain orang lain, otomatis kita nggak akan lakukan ya. Misalnya ada pemimpinnya bilang, aku nggak suka orang yang telat ya, berarti kan anggotanya sebisa mungkin nggak telat. Tapi gitu sih. Tapi kadang di diskusi itu kan nggak semua anggota bisa menyuarakan pendapatnya ya, karena kayak kadang ada yang memendam gitu, atau emang nggak ingin menyuarakan. Itu gimana ya? Ada solusinya nggak ya? Itu nggak ada solusinya sih. Itu namanya hidden area yang kita pahami, tapi orang lain nggak paham. Kalau orangnya sendiri nggak mau mengungkapkan ya, sebenarnya emang harus dari kesadaran diri sendiri. Ya, oke. Selamat pagi semuanya. Thank you ya Narendra udah bawain materi yang bagus nih hari ini gitu kan terkait dengan Johari Window, di mana ya
Mungkin Johari Window ini kan cukup jarang dibahas juga ya, tapi ternyata menarik gitu untuk dicari tahu, di mana ternyata tuh ada 4 kuadran gitu ya, yang tadi dijelaskan sama Narendra, ada open area, blind spot, hidden area, dan juga unknown area ini gitu, di mana ya memang untuk di lingkungan kerja sendiri ini tuh berguna banget gitu kan dalam bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita gitu kan dengan kita paham gitu bagaimana sih orang lain tuh melihat kita, bagaimana kita melihat orang lain gitu. Jadi benar-benar kita tuh belajar untuk saling ngerti gitu kan. Terus juga untuk yang terkait dengan pekerjaan di mana ya memang kan kalau untuk di lingkungan area kerja gitu ya di SLI sendiri ya memang tuh hal yang paling penting adalah sebuah kolaborasi gitu kan. Dimana ya dengan kita tahu gitu kan tentang diri kita, terus juga tentang orang lain, kita kan bisa membantu juga ya untuk bisa memperbaiki komunikasi gitu supaya bisa lebih transparan dan juga efektif gitu. Karena kan kalau misalnya kita namanya juga kerja nggak selalu ya WFO kan, ada hybridnya gitu kan, ada yang memang kerjanya di mana gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menjalin komunikasi dengan baik gitu kan, tadi dengan pelajari beberapa hal yang tadi kamu sampaikan juga kan bisa membantu kita untuk bisa lebih membangun kolaborasi yang lebih baik gitu. Nah, mungkin di SLIS juga salah satu media gitu ya yang bisa digunakan untuk bisa kita tuh tahu gitu kan, kenal sama orangnya, terus mungkin ya kita bisa belajar saling kenal. Terus di sini kan ada coaching counseling juga kan gitu, ada program coaching counseling, ada program FYP juga gitu. Terus juga kan di dalam project juga kan masing-masing ada daily meetingnya, terus juga ada pemberian feedback ya mungkin dari atasan ke rekan-rekan kerja yang lain gitu kan. Jadi ya di sana mungkin kalau misalnya untuk sehari-hari yang relevansi kerjanya ada beberapa media yang udah kita lakukan juga ya gitu kan selama di SLIS sih. Mungkin itu aja sih ya kalau dari aku. Thank you ya Narendra. Nah, kalau tadi kan yang sudah dijelaskan Narendra itu adalah bagaimana kita memahami diri kita sendiri ya. Nah, sebenarnya ini juga hal yang tadi sempat disinggung sedikit sama Narendra. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan ini untuk kita memahami orang lain juga. Sebagai contoh, misalnya kita kan sering kali kalau di Excelis itu kebanyakan dengan klien ya. Kita memahami klien tersebut itu sukanya yang seperti apa sih. Misalnya ada yang pengen dijelasin itu detail banget. Kita kalau ngejelasin ke dia jadi harus detail banget supaya koordinasi dan komunikasi ke dia itu terjaga, misalnya seperti itu. Dan apa sih yang sebenarnya dia nggak sukain? Hal-hal seperti itu tuh kita bisa terapkan untuk ya kita bisa mendapatkan kolaborasi terbaik nih dengan klien tersebut. Jadi mungkin bukan cuman kita bisa memahami diri kita sendiri, tapi kita juga jadi dapat soft point-nya dari klien tersebut. Tapi memang sebelum kita bisa memahami orang lain, paling penting pastinya kita memahami diri kita sendiri ya. Karena kalau kita nggak paham diri kita sendiri, kita misalnya diomongin sama orang lain seperti apa, kita juga nggak percaya gitu ya, itu pasti akan susah juga kita cara berempati ke orang lain. Jadi meskipun yang tadi dijelasin Narendra itu seperti hal simpel banget ya, mungkin ada orang yang di sini mikir, masa sih saya nggak kenal ke diri saya sendiri? Tapi itu kita harus perhatikan, jangan-jangan sebenarnya ada nih poin-poin yang sebenarnya kita merasa kita seperti apa, tapi orang lain ternyata paham kita itu masuknya ke blind spot semua. Nah itu jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi ini materi yang baik banget supaya kita masing-masing mengurangi blind spot untuk diri kita. Itu saja sih dari saya. Overall, terima kasih banget ya Narendra untuk materinya. Ini saya mau sedikit bertanya aja. Saya pikir begini, kan kita sebagai, kalau dalam diri kita pribadi ya, bukan melihat orang lain, maka kan kita bermainnya di dua window ya. Window yang open sama window yang hidden. Nah pertanyaannya begini, terkadang ada orang yang orang simple ya, dalam tanda petik orang simple, orang lugu atau orang naif, itu kan biasanya dia tanpa sadar open area-nya gede banget. Jadi dia benar-benar polos, terbuka. Tapi sebaliknya ada orang-orang tertentu yang dia bisa menakar
area open area itu sebesar apa yang dia mau bukain ke orang lain, atau kita sebut personal brandingnya dia mau seperti apa dia dikenal. Nah pertanyaan saya gini, dalam dunia kerja itu bagaimana cara kita menentukannya? Apakah kita harus seterbuka mungkin di open area, atau kita harus personal branding sehingga kita hanya membuka apa yang kita perlu buka aja di dalam dunia kerja untuk menjadi seorang yang profesional, begitu. Karena saya khawatir kadang kita terlalu terbuka, karena kita nggak profesional dalam bekerja, terlalu baperan mungkin, terlalu mungkin dalam pekerjaan. Nah ini saya mau coba tanya sih. Makasih Mas. Oh iya. Ini kalau menurut saya sih, menurut opini saya, bukan ini cuma opini, tapi tergantung orangnya sih. Karena kan ada orang yang memang kalau kerja ya kerja, pribadi ya pribadi. Ada juga orang yang suka banget. Tapi menurutku selama tidak menghambat pekerjaan, asalkan open area mau dibuka. Karena menurutku yang penting itu kan blind spotnya ya mungkin yang paling penting. Karena kalau nggak tahu bagaimana cara memperbaiki, sedangkan untuk hidden area mungkin ada hal-hal yang memang tidak layak untuk dibicarakan dengan orang lain. Jadi sekiranya tergantung orangnya sih, tergantung preferensi orang tersebut. Gitu. Menurut opini saya. Ya Mas, sebab kan topiknya Mas ini Johari Window di dalam workplace. Nah jadi saya penasaran nih, Johari Window ini cara Mas Narendra menerjemahkannya dalam workplace, dunia kerja itu, yang idealnya itu seperti apa dalam kaitan open area sama hidden area itu sih Mas. Idealnya emang kalau idealnya se-open-opennya sih kalau menurut saya. Tapi kan emang beberapa orang memang tidak mau mengungkapkan beberapa hal emang tidak bisa diungkapkan. Tapi kalau menurut saya idealnya open area itu se-open-open sebesar-besarnya agar tidak ada kesalahpahaman gitu. Oke Mas, thank you.